jamaah haji PT An-Naba Internasional secara nasional visanya sudah keluar semua. Ini yang gawat-gawat sekarang ini ya, pemerintah kerajaan Arab Saudi itu tangkap, pulangkan, denda, penjara, jangan pulang ke Arab kembali 10 tahun ke depan. Itu bagi mereka yang beranikan diri untuk berangkat ke sana, walaupun ada visa, tapi visa ziarah, visa pekerja, visa pelancong dan sebagainya. Kita yang sudah keluar sekarang adalah visa haji. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sisa beberapa hari ke depan kita akan mantapkan manasik kita. Sudah hari ini pas kalian secara khusus insya Allah kita akan belajar tentang dam dan kurban. Kita akan ikuti pas kalian kajian tunakung kemakutan kutan matu di guru kita insya Allah ahlinya subhanallah ketua itu Kabupaten Nendrika. Beliau sebenarnya saya lebih senior daripada beliau, adik kelas saya di Mesir, tetapi sekarang ini alhamdulillah bilang. Saya kira ini merupakan pengantar dari saya pas kalian. Mari kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Burta Ustaz Amir Mustafa. Demikian nama kita sa'aduna innaka alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dhuyufullah, dhuyufur rahman yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita menyimak materi mengenai pelaksanaan dam dan kurban oleh Ustadz Gurutta Dr. Kiai Haji Amir Mustafa LCMA. Kepada Gurutta dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah aw kama qala. Saya hormati, saya muliakan dan kita banggakan bersama Bapak Pimpinan Direktur PT An-Naba Internasional Cabang Sidrap, Anda Gurutta yang saya muliakan, beserta Ibu, Pak Dokter, para orang tuaku, para tokoh, termasuk yang tokoh yang dari Marwangin ini, beliau suami istri, tokoh kami di Marwangin. Alhamdulillah sore ini materinya tidak terlalu berat, tapi dengan harapan dan doa mudah-mudahan ini tidak terjadi kecuali dam tamattu. Tamattu bertanya. Ya. Mudah-mudahan damnya hanya tamattu saja. Karena dam secara umum dibagi dua dalam fikih. Ada dam nusuk, ada dam isaah. Dam nusuk itu ya karena memilih haji tamattu atau kiran. Yang lainnya isaah artinya ada pelanggaran. Nah inilah mudah-mudahan tidak ada pelanggaran di haji tak. Ya. Ini bicara-bicara lepas saja ini. Karena biasanya kalau mau formal ini menjadi tidak bagus. Terlalu tegang saya. Maksud saya begini, yang menjadi pengawas tak itu apakah saya melanggar atau tidak, pertama harus tahu ilmunya. Tentu pembahasan-pembahasan yang kemarin lewat sudah selesai. Yang mana itu larangannya kalau kita sedang ihram. Perempuan dilarang menutup muka, dilarang menutup kedua tangan, pakai kaos tangan. Laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang pakai sepatu yang menutupi mata kaki, kemudian pakai wewangian, termasuk yang alat kosmetik atau sabun,
pada saat kita ihram. Itu semua adalah larangan-larangan yang harus kita tahu. Dan nanti siapa mengawasi kita? Tidak ada tuh orang, tidak ada orang, harus kita. Dan kita dilihat oleh Allah dan malaikatnya. Jadi kita berharap bahwa damta itu hanya dam tamattu saja. Jadi kenapa tamattu dikasih dam? Dam itu istilah Bugisnya itu mapacolok darah kan, dam itu darah, bahasa Indonesianya darah. Jadi yang dimaksud dam itu adalah mapacolok darah, yang dimaksud adalah menyembelih kambing atau sapi atau onta. Yang pertama nusuk karena itu memilih haji tamattu, umrah dulu baru haji. Memilih umrah dulu baru haji. Kenapa didenda? Karena setelah umrah kita masih menikmati ya sesuatu yang dilarang dalam ihram. Kalau sudah umrah, sampai umrah kemudian ganti pakaian biasa, parfum sudah boleh, memakai pakaian berjahit sudah boleh, menutup kepala sudah boleh, memakai masker, memakai cadar sudah boleh. Itulah sehingga nanti harus dam, memotong seekor kambing. Kalau Bapak Ibu karena banyak semua uangnya, ya pasti ke potong kambing. Ya kan tidak sama saya waktu haji tahun 2000, mau potong kambing tidak ada uang. Jangankan mau beli kambing, mau pulang ke Kairo, saya harus kerja di travel mengantar-ngantar nasi ke jamaah. Itu tahun 2000. Bersyukurlah Bapak Ibu karena Bapak Ibu termasuk haji luar biasa ini dengan pembayaran yang tinggi. Jadi nanti kita potong kambing. Hanya sekedar disebut saja bagi orang yang tidak mampu membayar menyembelih kambing. Itu salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyratun kamilah. Boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 harinya di Mekah dan 7 harinya di kampung. Tapi tidak usah dibahas panjang itu karena tidak mungkin itu kita pilih. Mau di apa itu uang di dompet. Ya. Jadi dam satu pasti dam tamattu. Diserahkan saja ke travel, nanti travel yang bergerak mengurusi. Begitu saya, tidak salah ya? Iya, semua diurus. Yang kita ingin bahas selanjutnya ini baik-baik adalah dam isa'ah. Ada satu dam lagi, yaitu dam ketika melanggar kewajiban haji, tidak melakukan kewajiban haji. Misalnya ihram dari miqat, insya Allah ini akan jarang terjadi karena kita sifatnya itu dibimbing terus, kemudian rombongan, tidak bergerak meninggalkan pindah dari satu ke rukun ke rukun yang lainnya kecuali sama-sama dibimbing terus, maka kemungkinan untuk tidak niat dari miqat itu sangat kecil. Tetapi tidak ihram dari miqat itu adalah meninggalkan kewajiban haji. Kemudian tidak melontar jumrah, kemudian misalnya tidak mabit. Ini ada pembahasan baru dari pemerintah kita, ada namanya tanazul dengan murur. Ini kebijakan baru tahun 2025. Tahun ini bagi jamaah reguler sana ada kemungkinan mereka sebagian tidak mabit di tenda Mina, mereka dibawa ke hotel. Itu sudah dibahas. Hasil kesimpulannya ternyata menurut para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam kondisi darurat maka bermalam di Mina itu tidak menjadi kewajiban. Itu tidak tahulah kalau yang kita ini pasti di tenda Mina bisa. Selamanya begitu. Masa dibayar mahal baru kita simpan di luar sana. Iya. Ya, jadi itu Pak Ibu. Hanya saja itu jangan sampai kita sharing-sharing dengan teman-teman tak yang reguler.
Jangan ditakut-takuti mereka, sudah ada keputusan pemerintah bahwa ada istilahnya tanazul, yaitu tidak bermalam di tenda Mina tapi dikasih bermalam di hotel. Karena kondisi darurat. Karena kalau semua jamaah yang 2 jutaan sekitar lebih itu dikasih bermalam semua di tenda, tempat tidak cukup karena satu orang porsi tempat itu tidak cukup 1 meter persegi. Jadi harus ada tidur di punggungnya orang. Jadi bantal. Itu hasil ijtihad ulama. Kemudian ada murur. Bagi yang sakit tidak dikasih turun di Musdalifah, hanya berada di atas bus. Itu kebijakan baru tahun ini yang dapat amanah juga ketika bermanasik harus menyampaikan ini kepada jemaah. Walaupun kita tidak akan kena yang ini, insyaallah. Kembali ke pembahasan. Bagi orang yang meninggalkan wajib haji, maka sama dendanya, damnya, memotong seekor kambing, atau kalau tidak puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung. Yang ketiga ini yang butuh kejujuran ini. Apa itu? Melanggar larangan-larangan ihram yang tadi. Larangan ihram ini harus kita ingat. Tidak susah sekarang karena ada HP. Ketik saja larangan ihram di Google kah atau ChatGPT. Lebih bagus kalau kita punya aplikasi ChatGPT, itu lebih cerdas daripada Google sekarang. Kalau Google itu masih mengasih pilihan banyak. Kalau ChatGPT langsung keluar, mau tanya apa? Ada. Iya. Itu bagi orang yang melanggar larangan ihram, pakai wewangian, memakai pakaian berjahit laki-laki, memakai sepatu, pakai songkok menutup kepala, tidak dirasa langsung ibu-ibu pakai masker, maka ini harus kena dam. Bagaimana kalau lupa? Dalam kitab Tanwir, karena Tanwir itu saya ajarkan di pondok itu kitab Syafi'i, mengatakan bahwa untuk pakaian jika dilanggar, bagi kalau lupa tidak apa-apa. Tapi mayoritas ulama tidak mengatakan seperti itu. Mau lupa, mau sengaja, larangan-larangan ihram ini kalau dilanggar, maka kita harus bayar dam. Misalnya tidak terasa kita langsung, sementara kita ihram, sampai di Mekah, misalnya mau menuju Arafah, kan kita sementara di Arafah itu sedang ihram, baru kita pakai sabun, pakai sampo mandi, itu ada wanginya, maka kita harus bayar dam. Apa damnya? 1 ekor kambing. Kalau kita tidak mampu, puasa 3 hari di sana. Kalau kita tidak mampu, memberi makan 6 orang fakir miskin. Kemarin disebut ketika pertemuan dengan Kanwil, itu 10 real satu orang diberikan kepada 6 orang. Iya, berarti 60 real. Itulah saya bilang, makanya mudah-mudahan damnya itu hanya dam tamattu. Nah, di sini dibutuhkan kejujuran. Apa sebabnya? Kalau kita ternyata melanggar, kemudian kita diam-diam saja, nanti bermasalah haji tak. Ada masalah haji tak, maka tidak apa-apa kita jujur. Misalnya sementara kita ihram, sudah menuju Arafah, kemudian ada minyak semprot kita dapat di ransel tak. Jadi kita diam-diam, tidak boleh diam-diam. Kita harus jujur sama diri sendiri. Aduh, saya melanggar ini. Maka temui travel, pembimbing, saya melanggar. Uruskan saya harus potong kambing. Nanti diuruskan. Oleh karena itu ini hati-hati. Makanya kalau saya manasik di reguler itu kubilang, kalau sudah kita niat ihram, sembunyi apa yang bisa menyebabkan kita melanggar. Gunting kuku, sembunyi. Songkok tak, sembunyi. Kita laki-laki itu kalau ada songkok langsung dipasang saya begini. Itu harus potong kambing. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari di sana. Atau kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin. Pasti yang dipilih ini yang nomor 3. Iya. Maka di sini pengawas itu harus diri sendiri. Tidak ada orang petugas tidak bisa wasiki. Melanggar ini tidak bisa tahu mereka.
Jadi pertama kita harus tahu larangan ihram itu apa. Ketik saja di HP larangan ihram di Google akan dengan ini. Jadi sementara menunggu musim haji ini kita pelajari apa larangannya. Dipelajari itu larangannya supaya kita tidak melanggarnya. Ya. Supaya kita mawas. Bahkan odol itu pun orang tidak pakai karena sedikit kebanyak ada baunya dan masih ada wanginya. Makanya kalau kita ihram, wangian minyak rambut tidak boleh. Laki-laki perempuan sama. Ini namanya dam isa'ah. Ya. Kalau dirinci dalam kitab fikih, dam tamattu itu dimakan dalam dam tartib atau takdir, tapi tidak istilah-istilah itu tidak usah serinci itu. Kita yang jelas satu dam yang kita pasti kerjakan adalah dam tamattu, karena kita umrah dulu baru haji, itu pasti kambing. Kecuali kalau kita tidak mampu puasa 3 hari di sana, saya yang rasakan ya, sampai di kampung 7 hari ya. Jadi pasti ada dam tamattu. Mudah-mudahan dam yang lainnya tidak ada. Ya. Kemudian ini banyak yang suami istri dari Salobompong. Salobompong itu terkenal gara-gara Pak Sapri Pak Kecapi. Ya. Kita juga tahu Salobompong gara-gara Pak siapa? Pak Kecapi. Sabri, Pak Sabri. Gara-gara beliau itu Salobompong menjadi viral. Jadi ini nanti kita dari Arafah tanggal 9 bergerak habis maghrib menuju Musdalifah. Di Musdalifah singgah sebentar, kemudian kita menuju ke Mina tanggal 10 sampai. Biasanya subuh atau tengah malam, tapi waktu saya padahal hanya 5 kiloan Ustaz ya, 5 kiloan itu dari Musdalifah ke Mina. Tapi saya berdiri di bus itu sampai pagi. Ya sebenarnya lebih bagus jalan kaki daripada naik bus. Cuma apa boleh buat? Ya kan saya tidak dapat tempat duduk, saya berdiri sampai subuh baru sampai. Tanggal 10 kita ada di Mina. Kemudian kita akan melontar Jumrah Aqabah tanggal 10. Sesudahnya itu kita tahallul awal. Ini dibahas dalam fikih, harus kita bahas karena memang ini materi kita. Ada namanya dam tartib atau takdil. Tabe, ini mohon maaf bicara orang tua. Hubungan suami istri sebelum tahallul 1. Di tahallul 1 itu tanggal 10 sesudah melontar Jumrah Aqabah. Sesudah melontar Jumrah Aqabah tanggal 10. Jadi kegiatan tak bukan salat Id. Kami di sini salat Idul Fitri, kita di sana melontar itu hari ya. 2 jutaan orang akan melontar 1 Jumrah hari itu hari. Betapa banyaknya orang, tapi tidak seperti dulu karena sekarang sudah beberapa lantai tempat melontar. Sesudah melontar kita akan tahallul awal, itu tahallul 1. Orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, hajinya batal dan didenda. Sudah batal, didenda lagi. Dendanya adalah memotong 1 ekor onta. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi. Kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Nah. Tapi siapa juga yang mau begitu? Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Itu tahallul 1 namanya. Jadi ini harus dibahas, harus sampai ke kita bahwa pengetahuan tak jangan sampai dilanggar karena ini persoalan. Melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul 1 batal hajinya. Kemudian setelah itu kita akan melontar di tanggal 11 3 Jumrah Ula Usta Aqabah, tanggal 12 melontar lagi. Kemudian yang nafar awal akan berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah atau yang mencukupkan tanggal 13. Biasanya kalau nafar awal
Saya banyak bertanya kan, dan tidak pengalaman di Haji Plus. Kalau Haji Plus nafar awal, nafar sani. Persoalannya di nafar awal itu Mekah padat. Ya, jadi nafar sani tanggal 13 setelah melontar berangkat menuju Mekah. Setelah itu tawaf ifadah, tawaf haji. Ini saya mau bertanya ini karena kemarin saya pemateri di Endrekang di Anggeraja. Saya tidak dapat jawaban. Ada info yang sampai ke saya bahwa dari Mina ke Mekah tawaf ifadah harus pakai ihram. Betul itu? Enggak ya? Ketika sudah mabit mau pergi tawaf ifadah, katanya tetap harus pakai ihram. Ini info yang sampai, maka saya tahun terakhir 2024 ada kayaknya 4 hari memang dikhususkan untuk yang mau tawaf ibadah, biar tidak pakai ihram. Nanti setelah mungkin selesai hari tasyrih baru kembali berlaku bahwa tidak boleh ke pelataran Ka'bah kecuali pakai ihram. Iya. Itu yang informasi yang baru saya tahu sore ini. Ya, memang harus ditanya karena disuruh jadi memberikan materi dan saya juga tidak bisa dikarang-karang, harus akurat. Ya, ya sesudah tawaf ifadah nanti kita sa'i haji tak baru tahallul. Nah itu tahallul sani. Kalau sudah selesai tahallul sani, haji itu mau melakukan apapun sudah boleh. Iya, maksudnya yang tadi itu yang dilarang. Iya. Ya, sudah boleh. Kalau mau sewa kamar, mengerti mamin yang lain ini. Mau ambil barakah, ya bilang di luar dulu kita. Itu sesudah tahallul 1, tahallul 2 kan kita sudah haji namanya. Iya. Kemudian jadi tadi damnya kalau sebelum tahallul 1 harus potong unta, 1 sapi atau 7 kambing, itulah dam. Kemudian berburu. Nah, ini tidak banyak dibahas, siapa juga yang mau membunuh binatang di mana mau dibunuh. Insya Allah itu tidak. Kemudian bagaimana kalau sesudah tahallul 1 melakukan hubungan suami istri? Itu hukumnya sama dengan pelanggaran Isya yang lainnya, yaitu menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 fakir miskin. Kemudian memburu ini tidak bisa kita bahas. Dam takhir wa takdir dibentukkan beberapa jenis pelanggaran, itu yang tadi. Jadi yang perlu saya ulangi Bapak Ibu tabe, yang itu pelanggaran ketika ihram kita ingat baik-baik, kita pelajari baik-baik dan jujur pada diri sendiri. Kalau kita melanggar jangan diam-diam, sampaikan saya melanggar. Jujur kita pada Allah supaya ini haji kita mulus. Insya Allah. Hikmahnya dam, karena disuruh bahas, saya hanya menukil pendapat ulama. Banyak hikmahnya, diantaranya mengingat untuk menjaga kesucian ibadah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengorbanan, sarana untuk membersihkan diri, mengajarkan keteguhan kesabaran, simbol kepatuhan, meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Ini nyembeli kambing, nyembeli unta. Sebenarnya kalau kita lihat disitulah bahwa Islam itu sebenarnya penilaian Islam terakhir itu ada di sosial. Makanya salat itu Allahu Akbar, takbir kepada Allah. Terakhir itu Assalamualaikum warahmatullah. Memberi salam itu adalah kesalehan sosial. Jadi orang itu biar saleh secara ritual bagus kepada Tuhan, kalau tidak bagus kepada orang, ini akan bermasalah. Makanya Islam itu mengajarkan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji, balasannya itu adalah sosial, konsekuensi sosial. Beri bantuan sama orang. Artinya ini Allah ingin menampakkan kepada kita bahwa relasi sosial itu mahal, bisa membayar dosa kita kepada Tuhan. Itu diantara kandungannya. Kemudian simbol kepatuhan. Di surah Al-Ahzab,
Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu amran wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu hukum, ay yakuna lahumul khiyaratu. Tidak ada pilihan lain kecuali ikut kepada aturan Tuhan. Jadi ketika kita melaksanakan dam, berarti di jiwa kita itu ada kepatuhan kepada Allah yang menjadi penilaian bagi Allah. Makanya jujur Ki. Nah sekarang bagaimana kita mau jujur bahwa saya melanggar kalau kita tidak tahu yang mana itu yang pelanggaran larangan ihram? Maka itulah larangan ihram itu harus kita ingat baik-baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bagian kedua yang diamanahkan adalah penyembelihan kurban di tanggal 10, 11, 12, 13. Secara teknis saya tidak tahu bagaimana di sana, tapi saya nanti Guru Tak yang bahas bagaimana teknisnya di sana. Saya hanya ingin menyampaikan padilahnya saja. Di antara padilahnya ini ada hadis dari Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam yauman nakhri amalan ahabbu ilallahi min irakatid dam atau min ihrakid dam, di hadis yang lainnya. Pada saat tanggal 10 hari nahar, tidak ada amal yang sunnah yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Jadi amal itu banyak yang sunnah, tapi di tanggal 10 tidak ada amal sunnah yang lebih dicintai oleh Allah daripada min irakatid dam atau min ihrakid dam, daripada mengalirkan darah kurban. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, karena saya mengerti bahwa Ibu pasti menyiapkan dana untuk itu. Luar biasa juga kalau nanti tanah suci Mekah akan menjadi saksi dengan amal tak di sana. Iya. Oh kan saya sudah di kampung. Cocok nih di kampung jadi saksi, di sana juga jadi saksi. Maka dilakukanlah amal kebaikan di sana, itu akan menjadi saksi. Ini bunyi dalilnya. Ketika Rasulullah SAW membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menyampaikan informasinya. Rasulullah berhenti membaca dan bertanya kepada sahabat yang kalian tahu apa artinya bumi memberikan informasinya? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Kata Rasulullah, maksudnya itu bahwa semua benda-benda di sekitar tak nanti itu akan bicara kepada Allah bahwa saya menjadi saksi dengan kebaikan yang dia kerja, saya menjadi saksi dengan kejahatan yang dia kerja. Jadi jadikan saksi juga ini kampung tak dengan kurban tak. Alhamdulillah kalau kita mampu ya. Benda-benda di Saudi Arabia menjadi saksi bahwa kita melaksanakan ibadah kurban pada saat waktu naik haji. Itu, Baik Bu. Di sini akan jadi saksi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti di hari kemudian tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya itu yang kita potong akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa inna dama la yaka'u minallahi bimakamin kabaya'iyaka minal ardi. Dan pahala kurban tak itu akan duluan sampai kepada Allah dibandingkan dengan jatuhnya darah ke tanah. Begitu cepatnya. Jadi semoga Bapak Ibu menyiapkan itu. Tapi ini hukumnya sunnah. Sekali lagi nih, hukumnya sunnah muakkadah. Fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwata untuk melakukannya. Ini perintah dari Rasul. Jadi alhamdulillah, semoga Bapak Ibu kita bisa juga makroba di sana. Ya. Mau kak makroba di kampung? Tidak apa-apa, 2 di kampung, 1 di sana 1. Kalau bisa, bahkan 5 di Palestina. Kalau mampu. Ini secara umum menurut 3 imam mazhab sunnah. Tetapi 1 imam yang mengatakan bahwa berkorban itu wajib bagi yang mampu, Abu Hanifah. Dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrubanna musallana.
Siapa yang mampu, ni kita tahu naringi pung Allah Subhanahu wa taala asagina untuk makaroba kemudian dia nak karoba, pala yakruban na musallan aja nama dapat ku masigiku na sabita. Ini hadis dari Abi Hurairah. Siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, kemudian naluru dia nak karoba, pala yakruban na musallan aja ma dapat ku onro sempat mas sempajak. Aja nama ada pek masih ikut nasa nabita. Kata Abu Hanifah, tidak mungkin ada wanti-wanti seperti ini dari Nabi seandainya makaroba itu sunnah hukumnya. Jadi Imam Mazhab yang satu ini mengatakan bahwa bagi orang yang mampu untuk berkurban, maka dia wajib hukumnya, berdosa kalau tidak. Nah, bagaimana ketika diraba dompetnya tidak ada isinya? Memang karena diraba nanti di bulan Zulhijjah, sebelumnya dihambur, tidak bisa memang. Jolo, ayo dia nak kena duit memang dia nak kena karena di bulan Zulhijjah baru dilihat dompetnya. Tapi kalau bapak ini tidak diragukan, jadi itu padilannya, bukan lagi sunnah muakkadah untuk Imam Abu Hanifah, tapi sudah menjadi wajib bagi orang yang mampu. Ini fadilahnya. Di dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Arqam. Satu hari qultu au qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadzal adahi?" Ya Rasul, ini idul berkurban ini apa ini? Dia bilang Nabi, berarti ini di awal-awal. Kata Rasulullah, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah atau pelaksanaan agama, ritual agama yang dilakukan oleh nenek Nabi Ibrahim. Qalu, mereka bertanya, "Malana minha?" Apa yang kami peroleh kalau makaroba? Kata Rasulullah, "Bikulli sa'ratin hasanah." Setiap satu rambut yang kita potong, satu kebaikan. Itu bulu sapi tidak bisa dihitung. Siapa yang bisa hitung dari saking banyaknya kan? Maka sebanyak itulah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini akan merasa rugi nanti kita di alam kubur, di padang mahsyar mampu makaroba kemudian dia nak karoba. Habis materi saya ini. Jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa dam itu ada dam denda dalam haji. Yang kita lakukan pasti adalah dam tamattu, menyembelih kambing. Itu sudah pasti karena kita melakukan haji tamattu. Kemudian ada dam isa'ah, yaitu dam karena melanggar, meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan ihram. Maka kalau kita melanggar larangan ihram, damnya satu kambing, atau kalau tidak bisa kita puasa 3 hari, atau kalau tidak bisa kita memberi fakir miskin 6 orang fakir miskin. Begitu kesimpulannya. Jadi penekanannya, jangan ki diam-diam kalau kita memang melanggar. Jujur ki, supaya mabrur haji tak. Berapa sih satu ekor kambing bagi yang mampu? Daripada haji tak tidak mabrur. Insyaallah. Ada apa-apa disampaikan ke Guru Ta. Jadi kita mendampingi jemaah. Iya. Tidak ada susah, ada Pak Dokter, ada Pak Guru Ta. Jadi jujur ki ini, tapi kita semua berdoa bahwa semoga tidak ada dam itu. Semoga tidak ada pelanggaran ihram tak. Insyaallah kita hati-hati. Semoga tidak ada dam isa'ah. Insyaallah. Tapi namanya juga manusia, kalau ada sempat kita langgar, jangan sungkan-sungkan, daripada haji tak bermasalah. Al-hajjur mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lama bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Umrah satu ke umrah yang lainnya, kata Rasulullah, dosanya itu dihapus oleh umrah yang terakhir. Ini baca lengkap hadisnya. Misalnya kita umrah tahun 2025 ini, pernah umrah sebelumnya tahun 2020, maka dosa dari 2020 dihapus oleh umrah 2025.
Disambung, wal hajjur mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Amin. Maka haji mabrur ini harus kita minta pada Allah untuk dikasih pahalanya. Dikumpulkan untuk selalu memanasik ini, sebenarnya itu tujuannya supaya mabrur hajita. Diperlihatkan pada Allah, ya Allah angka kai matunga-tungange. Angka kai matunga-tunga. Pas nanti di Saudi ada pelanggaran, ada kesalahan. Tania salat Allah paham bahwa ini kasihan orang sudah sungguh-sungguh dia untuk mabrur hajinya, sungguh-sungguh untuk bisa terlaksana dengan baik, tapi masih ada pelanggaran, belum kita tahu atau belum sempurna. Maka Allah siap memaafkan itu. Siapa yang pernah melakukan haji tidak merasakan hal itu? Dalam hati orang yang sudah melakukan haji, aduh seandainya begini kak dulu mungkin lebih bagus lagi. Ya ada, selalu ada perasaan di situ. Ya, seandainya. Nah, maka insya Allah apa yang dilakukan oleh An-Naba ini adalah dalam rangka meminimalisir terjadinya kesalahan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, masih kita datang, selalu bertanya, di rumah selalu buka Google, buka apa untuk melengkapi ilmu tak salah, Allah siap maafkan. Apalagi haji itu tidak terlalu terkait banyak dengan bacaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk sempurnanya nanti Anda Guru tak yang sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga insya Allah sehat-sehat dan mabrur haji tak insya Allah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati, demikianlah materi yang dibawakan oleh Guru Tak tadi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan sadar diri. Selanjutnya sedikit tambahan dari pimpinan PT An-Naba Internasional Cabang Siden dan Dapang, dalam hal ini Ayahanda Haji Muhammad Asri Kasman LC. Kepadanya disilahkan. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan alina ada Gurta Ki Haji Amir Mustafa. Yang pertama Bapak sekalian yang kami muliakan, sengaja kami tetapkan pembayaran bagi Bapak dan Ibu sekalian seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa ini dana posnya adalah di sini, termasuk diantaranya adalah posnya dam dan kurban. Jadi matau kamaki maka dawe megi tu pelanggaran maka majaka masih kimat ukur. Insyaallah kuirna sangina guru tamak kada kalau hanya dam nusuk saja, karena kita mengambil haji tamattu itu sudah aman karena dananya sudah dikumpul di sini. Juga yang kedua yaitu kurban itu sudah masuk sama, jadi sekaligus Ustaz. Jadi menurut sanginangi maka deta tak subuh-subuh kami alita maka ada pelanggaran yang saya lakukan, karena tidak mungkin 24 jam 7 hari selalu kita selalu begini. Nah itu kalau nanti di Grand Sam kita berada, mungkin ada yang di lantai 24, ada yang di lantai 3, seperti jadi terpencar nanti itu ya, insyaallah Ustaz. Jadi itu pertama insyaallah. Jadi yang disampaikan guru tadi ia menurutku, karena salah satu di antara jawaban Google itu kalau kita tanya apa larangan ihram, salah satu di antara jawabannya ialah bahwa larangan-larangan ihram itu bagi laki-laki spesial bapak-bapak ada 3. Larangan untuk ibu-ibu itu spesial untuk ibu-ibu ada 2. Tetapi ada larangan untuk bapak-bapak, larangan juga untuk ibu-ibu. Jumlahnya itu 6.
Jadi kalau 6 ditambah 3, 9 larangan bagi bapak-bapak. Kalau 6 ditambah 2, 8 larangan bagi ibu-ibu. Nah, itu ya. Jadi itu perlu salah satu di antara jawabannya Google itu kita buka ya. Apa larangan bagi bapak-bapak? Ialah tidak boleh memakai pakaian berjahit. Tidak ada sesuatu yang boleh melekat di kepalanya. Kemudian tidak boleh menyembunyikan mata, jari, jemari kaki dan tumit. Khusus untuk bapak-bapak. Jadi dia nak pakai pakaian berjahit, dia nak itu masongkok mapalu. Bahkan sering saya sampaikan, biasa sekali kalau kita dari katakan ini ya, kita sudah masuk ihram, dari hotel transit ke Musdalifah ke Mina, dari Mina kemudian ke Arafah, kecapean, capek itu hasilnya ngantuk, ngantuk itu mau tidur, semakin tersembunyi badan semakin enak tidur, sehingga bapak-bapak capek mi ngantuk mi matindro ni oko toe manyamalak dasat itu matindro reko itu tu yului nala ni pakaian ihram na tutu i kepala na tidak nah itu larangan seperti itu. Jadi ini larangan khusus bapak-bapak ada 3. Jangan ada sesuatu di kepala, jangan pakai pakaian yang berjahit, kemudian jangan sembunyikan jari jemari kaki dan tumit. Apa larangan untuk ibu-ibu? Tidak boleh ibu-ibu yang sedang dalam ihram menutup muka. Ya, jadi nanti yang tu apa namanya ya, tidak boleh, itu larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka dan kedua telapak tangan harus terbuka, ya, tidak boleh ditutup. Saya lihat sekarang ini penjual itu luar biasa, ada yang biasa komas tangan kiri tajuk kecukumanannya, tapi sekarang ini karena orang berpikir ya engkau sih tamaki boy tatu tu oke pitamu oke. Ada kos tangan seperti itu di pada oli capak lokai. Jadi yang boleh kelihatan bagi ibu-ibu hanya ini dengan wajah, tidak boleh tersembunyi itu pas sekalian. Apa larangan untuk semuanya? Ya itu tadi, tidak boleh pakai wangian, tidak boleh potong kuku, tidak boleh bercukur, ya tidak boleh merusak pohon-pohonan, tidak boleh menyakiti hewan. Nah itu tadi ya. Jadi tidak boleh terlaksana itu. Ini ada 2 kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, ada 2 kemungkinannya. Karena kita ini mau haji, ada 2 kali nanti kita ihram, ya 2 kali ihram, yaitu ihram haji, ihram umrah dan ihram haji. Sudah di luar kepala nih mereka nih. Kenapa kita ihram umrah baru ihram haji? Karena haji tamattu. Tadi disampaikan oleh Guru bahwa insya Allah karena selalu kita diawasi pelanggaran-pelanggaran ini tentu tidak akan mungkin terjadi ya. Insya Allah kalau wajibnya itu nanti niatnya di miqat itu insya Allah tidak akan mungkin tinggalkan. Karena nanti kita berangkat tanggal Jakarta Jeddah itu 31 Mei, itu tanggal 4 Zulhijjah. Jadi apa namanya manasik di hotel di Jakarta, kemudian besoknya kita berangkat, mikatnya di Yalamlam. Jadi nanti ada pembahasan khusus itu ya. Itu memerlukan pembahasan khusus Pak sekalian, karena kita sudah mau mulai haji tak. Jadi kita belum sampai di Mekah, belum sampai di mana itu kita sudah memulai pelaksanaan haji, yaitu ketika kita ihram di Yalamlam, di pesawat nanti itu ya.
Insya Allah akan panjang kita penjelasannya ini Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya, jadi ajakna ta malak dak mapikiri makada wah tu pasal dia mau pakai apa untuk ani pengali bembe ya. Nah, yang penting bisa kita jaga itu, yang penting bisa kita jaga jangan sampai terjadi hal-hal sebenarnya masih ada larangan-larangan selain daripada yang disebutkan itu tadi. Menurut Al-Quran itu kan pemanhajnya palam yarpus walam yafsuk. Aku ngijir rayaan Ustaz. Pamam farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala bil haji. Jadi dalam Al-Quran ada 3 ini yang berat sekali. Fala rafasa wala fusuka wala jidala bil haji. Larangan-larangan juga itu pas kalian dari ayat Al-Quran. Tapi yang dibahas Ruta tadi itu mengenai larangan-larangan yang ada hukumannya kalau kita langgar. Insya Allah mengenai pelanggaran-pelanggaran diupayakan untuk tidak terlaksana. Dan tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada merasa bahwa kurang jenangi seperti penyampai guru, tak laporkan kepada kami ya, nanti kami carikan jalan solusinya. Jadi insya Allah nanti kita di Yalamlam di pesawat itu niat ya, kira-kira berapa saat itu, mungkin sampai setengah jam setelah niat pesawat mendarat di Jeddah. Sampai kita di Jeddah langsung menuju ke transit. Nah, jadi ada istilah Ustaz, transit Ustaz. Apa itu hotel transit? Ya karena semua Haji Plus seperti itu. Hotel transit, hotel sementara. Ya, hotel sementara. Sementara kita berada di tempat itu, nanti selesai wukuf, selesai Mina, baru kita masuk ke hotel di jantung kota, di Hotel Zamzam. Jadi kalau kita berangkat tanggal 31, kemudian Lebaran itu tanggal 6, berarti tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemungkinan tanggal 4 kita sudah bergerak tinggalkan hotel transit menuju ke Mina. Ya, apa istilahnya itu dari hotel ke Mina? Tarwiyah. Ya. Jadi memang ada sedikit perbedaannya dengan haji reguler itu ya. Haji reguler. Kalau kita plus selalu begitu Ustaz. Nah, kalau Haji Plus 2 istilah, ada program awal dan ada program akhir. Ya, awal-awal kita itu PT Anak Internasional program awal kita pakai. Program awal itu bagaimana? Kita dari Indonesia langsung ke jantung kota, Hotel Zamzam, langsung tawaf sa'i, selesai umrah. Selesai 1 minggu di situ, kita ke Madinah. 9 hari di Madinah, selesai arba'in, balik ke Mekah, barulah kita ke hotel transit. Ya, dari transit Mina, Arafah dan seterusnya. Selesai haji, tunggu di hotel transit beberapa hari, lalu kita tawaf Masimang, baru kembali ke Indonesia. Itu program awal. Baru 2 tahun terakhir ini kalau tidak salah sudah 3 tahun. Nah ini dokter kita tahu betul, karena lebih banyak beliau berangkat daripada saya sendiri. Waktu haji pertama setelah Covid beliau berangkat, saya tidak berangkat. Ya, guru tahu sama saya yang dampingi jemaah waktu itu, karena hanya dari 27 yang masuk nomornya, hanya 7 yang berani berangkat tanpa didampingi oleh Pak Ustadz Asri. Saya tawarkan kepada semua, tidak bisa kita berangkat ke ini karena satu dan lain hal. Ya, tapi kalau bisa berangkat tanpa saya, hanya 7 yang mengatakan insya Allah siap berangkat. Maka dokter sama guru tahu sama saya yang dampingi waktu itu, tidak sampai 100 jemaahnya nabah waktu itu. Saya kami dokter 76 orang saja. Nah jadi itu program awal ya. Itu
baru terakhir ini kita laksanakan program akhir. Apa itu program akhir? Intinya pura pi haji Tulu Madinah, pura pi haji. Ya ke program awal Loki Madinah sebelum haji. Kalau di jamaah haji reguler istilahnya istilahnya ke Madinah dulu. Gelombang 1, gelombang 2. Ya. Kalau di reguler istilahnya gelombang 1. Gelombang 1 selesaikan Madinah, baru ke Mekah, haji kembali ke Indonesia. Kalau gelombang 2 dari Indonesia langsung Mekah, haji dulu baru Madinah, baru ke Jeddah, baru kembali. Nah, jadi kita nanti puranya program ini tahun yang keempat menurut dokter kita, tahun keempat. Program akhir lagi kita ambil, macawi ukopoe, baru kita berangkat. Jadi kalau sidrap itu berangkat tanggal 4, ya mitani letukna sidrap regularna di Mekah, baru kita sampai di transit. Itu pun kita masih di transit, belum masuk di jantung kota Mekah. Ya. Jadi pas kalian nanti 2 kali kita ihram ya. Ihram pertama ihram umrah. Kapan itu? Mulainya di pesawat kita niat. Masih banyak pembahasannya nih Pak ya. Jadi di pesawat labbaik Allahumma umratan itu sudah berlaku larangan-larangan yang itu tadi. Tanya Google itu, tanya apa lagi yang satu IDP bisa buka matir. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi saya sambung sedikit bahwa kita sudah ihram mendarat pesawat umrah. Ihram itu ya tidak boleh lagi pakai peci, tidak boleh lagi larangan-larangan yang 8 untuk ibu-ibu 9 bapak-bapak itu tidak boleh lagi berlaku. Kapan tak berlaku? Maka ada semacam tandanya. Jadi nanti sampai kita di Mekah hotel transit. Hotel transit itu jaraknya kurang lebih 8 km dari Masjidil Haram. Berapa? 8 km. Jauh enggak 8? Ya, jadi sebenarnya sudah masuk sedikit pemantapan ini ya, sudah masuk pemantapan. Tidak apa-apa kita tahu lebih awal ya. Nah, jadi begitu perjalanan kita nanti ke hotel transit di Mekah. Sampai di hotel transit kurang lebih 8 km dari jantung kota Mekah Masjidil Haram. Itu kita batasi, bahkan tidak membuka kesempatan kepada jamaah untuk menuju ke Masjidil Haram. Kita sholat berjamaahnya hanya di musallanya hotel itu. Kenapa? Karena darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih atau al maqasid. Dahulukan, meninggalkan yang ada unsur negatifnya daripada mendahulukan mendapatkan sesuatu yang ada pahalanya. Ya, Mekilo Masjidil Haram mah sempajang satu kali di sana 100.000, tapi dikhawatirkan karena 4 hari lagi menjelang wukuf super padat Masjidil Haram di saat itu. Tahun ini kalau tidak salah jamaah minta sekali karena 1 minggu tahun ini di transit lama ya, lama di transit tidak ada kegiatan. Nasangi teman retinro imiripigo transit. Nah, jadi jamaah mau minta kesempatan untuk pergi. Oke. Kita sholat Jumat di Masjidil Haram. Start jam 8 pagi naik bus dari hotel transit menelusuri jalan-jalan menuju ke Masjidil Haram. Tidak bisa kita baru 3 km meninggalkan hotel transit bus sudah tertahan. Jadi letu karena padat. Mancah dimutar balik. Pada mani supiri maka dapat silesi dia amatun ini dapi juma ko di hotel transit.
Nah, alhamdulillah sempat salat Jumat di situ. Jadi begitu Pak ya. Jadi siap-siap ki nanti tinggal di hotel transit. Engkana gaji kepastian tanggal saya kena hukum tahu Lebaran tanggal berapa? Sudah pasti tanggal 6. Ya, jadi itu ya. Kira-kira 4 hari kita di transit itu, insya Allah kita pembekalan demi mabrurnya haji kita, Bapak sekalian. Jadi hari pertama kita sampai di Mekah di hotel transit menuju ke Masjidil Haram untuk selesaikan umrah. Ya, sampai di Masjidil Haram kita lanjutkan pelaksanaan umrah yang punya rukun. Sudah 1 di pesawat dengan labbaik Allahumma umrah, niat. Dilanjutkan rukun kedua yaitu tawaf, dilanjutkan rukun ketiga yaitu sa'i, dilanjutkan rukun keempat yaitu tahallul. At-tartibu wajibun. Mania kijo na pematawa apa na pemasain apa magun dina wadi magun cijuro na pematawa. Saya lihat seperti ya tartibu wajib. Saya lihat guru Imam Syafi'i kasih itu, kasih cukup 5 ini rukunnya umrah at-tartibu, tidak boleh orang. Tapi panjang luar biasa je. Pikir ini Bapak sekalian. Jadi selesai kita, nah itulah tadi yang dibilang guru kita menikmati yang sudah dilarang tadi ketika kita sudah niat di pesawat sampai selesai tawaf sa'i, selesai tahallul. Bisa mi? Tak gosok ni maparpung tak gosok ni tidak ada masalah. Itu namanya tamattu bersenang-senang kita. Karena seandainya kita ambil haji ifrad, maka mula ukul ya lam ya sampai selesai nanti tanggal 9, tanggal 10 selesai pi melontar jumrah ula, baru lepas itu semua larangan-larangan ini tidak boleh dilaksanakan. Ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari, bahkan ada yang sampai setengah bulan. Biasa orang di Sidrap mempersoalkan itu, saya mau ambil haji ifrad, lebih bagus haji ifrad daripada haji tamattu. Begini. Nah, jadi insyaallah PT Anabat Internasional selalu melaksanakan haji tamattu, dan insyaallah kita sudah semua totalkan biaya untuk pelaksanaan haji tamattu itu pasukan. Jadi ihram yang pertama adalah ihram umrah. Selesai, nanti kita siap-siap lagi untuk ihram yang kedua, untuk niat yang kedua yaitu haji. Tanggal berapa? Nah, seperti penjelasannya lalu ialah pada tanggal 8 Zulhijjah kita lagi mau melaksanakan kegiatan-kegiatan perhajian yang dari awal sampai hari ini belum kita pernah dengarkan. Apa itu? Bahwa ternyata haji ini ada beberapa hukum yang berkaitan. Ya, ada hukum namanya, ada apa itu istilahnya ya? Ada rukun, ada wajib, ada sunat, dan ada larangan. Ini hukum-hukum yang bertalian dengan haji. Jadi itu haji angka rukunna, angka wajibna, angka sunnahna, angka larangan-laranganna. Jadi larangan-larangan itu berlaku pada saat kita labbaik Allahumma umrah. Tidak boleh sampai selesai tahallul. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu selesainya nanti setelah tahallul. Saya singkat sedikit bahwa ihram umrah itu lebih singkat daripada ihram haji. Bisa konek ini, ihram umrah lebih simpel daripada ihram haji. Kira-kira kenapa? Ya, karena nanti kita mulai ihram di pesawat katakan tanggal 31. Ya, setengah jam sesudah niat sampai di Jeddah. Iya, 2 jam proses di Jeddah pengambilan barang imigrasi. Sudah 2 jam setengah.
Jeddah Mekah katakan 2,5 jam, siap jani 5 jam nih. Proses dari hotel transit menuju ke Masjidil Haram, ya, berapa jam itu? Katakan 4 jam selesai. Siaga nih 9 jam. Insya Allah paling tidak 10 jam kita ihram umrah sudah selesai. Berapa jam? 10 jam. Jadi 10 jam tidak boleh berharum-haruman, tidak boleh ini dan itu. 10 jam. Tahan ke kita. Ini tu maka kalak dah. Tahan. Pak dia nawat itu maka kalak dah nasabari na masori keluar darah tercabut bulu. Itu saya lihat seperti itu Ustaz. Jadi itu larangan-larangan semua. Kita manye-manye maka kang ini. Itulah larangan yang saya lihat. Nggak boleh keluar darah dari itu kalau kita sementara, ya, dihindari itu. Bisa enggak 9 jam? 9 jam. Nah, yang kedua kalau ihram haji itu yang agak lama, dan ini ada sedikit memang perbedaan dengan yang diterangkan Guru tadi. Kalau regular prosesnya seperti itu ya, kalau kita plus prosesnya seperti ini. Ia ku tanggal arwani sul haji. Ya, apakah tanggal 4 atau tanggal 5 bulan Juni? Hah? Juni. Dia petunjuk ke tanggal 5. Tanggal 5 Juni kita laksanakan sunat-sunatnya, baru kemudian di hotel transit kita labbaik Allahumma hajjan. Ya, tanggal 8 Zulhijjah, Zulhaji. Tanggal 8 kita tarbiyah ke Mina 5 waktu salat. Tapi kita tidak mungkin untuk mengambil 5 waktu salat. Kenapa? Ya. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Sikan lagi baca Ustaz sih. Ini baca Pak Kutulo kuliah, saya tinggalkan rumah dari plat di Mesir, kita di Kairo itu ke Al-Azhar. Letuki. Ya nah baca ya nampak guru-guru teh. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang kita tidak bisa ambil semuanya, jangan tinggalkan alai sisa. Aja nanti mulamat, aja tinggalkan semua ya. Jadi dene rule mala pada Nabi maka ada 5 waktu salat fardu di Mina dalam rangka tarwiyah. Kenapa? Karena mungkin masa Rasulullah mudah perjalanan dari Mina ke Padang Arafah. Kalau kita nanti itu sulit, berapa banyak orang jemaah reguler mau menuju ke Padang Arafah, mana lagi yang plus, mana lagi yang purada, tapi tidak ada yang haji-haji yang lain. Nah, jadi mawata, jadi insyaallah tengah malam tanggal 9 Zulhijjah kita tinggalkan Mina sebelum kita sholat subuh. Jadi hanya duhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa kita ambil subuh, dikhawatirkan. Nah ini ya kamatu memalai sempurna tarwiyah 5 kali sholat fardu di Mina seperti Rasulullah, terus kita terlambat masuk Padang Arafah. Ikut terlambat nih masuk Padang Arafah, boleh mau haji tawe tapi haji kosong ni kemai na pertama mas selfie. Ini selalu berulang ini kalau orang manasi. Tanah podo aja Pak, berulang seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini juga pengelola tidak pikir ini umatnya, hamba-hamba Allah dengan hati yang ikhlas. Tetesan keringat yang selama ini mau dipakai beribadah, tidak pikir seperti itu. Berangkatkan saja, mari kita bisa berangkat. Ternyata bukan pisah haji yang dikasih, pisah itulah. Ternyata sampai pelik masih gak joka. Karena jadi saya di luar batu. Jadi pas kalian tanggal 8 Zulhijjah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf. Sampai dengan selesai sholat maghrib dan sholat isya, kita bergerak meninggalkan Padang Arafah menuju ke Musdalifah.
kita di Musdalifah, ya tambahin cek deh, maka ada jamaah insyaallah tidak turun lagi dari bus cari kerikil-kerikil batu itu sebagaimana jamaah reguler. Kalau kita di plus ada ustadz, ada dokter, ada guide, itu nanti satu bus ya. Jadi dia tindro ni kon rata janatan no loki matuk mala batu tanya batu metal na tay bembe mita jepu karena remang-remang di situ ya. Nah jadi istirahat nih tindro nih diambil nih sunat Nabi apa namanya itu wajib haji al-mabitu bi Musdalifah tindro nih. Pas selesai lewat jam 12 malam masuk tanggal 10 Zulhijjah, kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i dan tahallul, salat subuh dan salat Idul Adha. Ya, napa tu milu malap ke Masjidil Haram, nasa guru tentang manfaatkan kesempatan ini Pak. Ya. Kalau regular itu masih ada yang tanggal 10 sholat Lebaran yang kamu piu kumina mata jet bus karena busnya terbatas jemaahnya banyak ya pwede ikuasa itu nih bus supiri na ikuasa insyaallah ustaz na ikuasa motor doktor lah. Nah, jadi kita langsung ke Masjidil Haram. Insyaallah banyak berdoa ya. Rabbi yassir wa la tu'assir, mudahkan ya Allah untuk kita melaksanakan. Jadi seperti itu. Nanti selesai sholat subuh, selesai Idul Adha, baru kita ke hotel transit. Ukuran rata itu tebuk lengkap, boleh jeda. Di situ kita istirahat sejenak, baru bersih-bersih, baru makan siang, ya. Nanti sesudah sholat asar baru menuju ke Mina. Ya. Sampai di Mina menjelang maghrib tanggal 10 Zulhijjah hari Lebaran baru kita menuju ke pelontaran Jumratul Aqabah. Iya Ustaz, ya, sudah asar ya. Jadi seperti itu Bapak sekalian yang kita lakukan nanti. Ya kotopura na okko Masjidil Haram tawaf sa'i dan tahallul lepas ni nange iru larangan haji. Ya, jadi mapa mula tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, kemudian tanggal 10 sebahagian. Ya, karena hanya katakan sampai paling tidak sesudah sholat subuh itu sudah selesai. Tanggal 8 dan tanggal 9 sebagian tanggal 10. 8, 9 berarti 24, 48 jam. Ya kira-kira 55 jam lah itu ihram haji. Kalau tadi ihram umrah berapa jam? Ya kurang lebih 9 jam. Kalau haji ihram haji kurang lebih 50 jam Bapak sekalian. Kalau dari tahama tuh ini larangan-larangan ini tidak boleh selama 50 jam. Tetaham memang nih. Itu yang boleh kelihatan bagi ibu-ibu ketika dalam ihram apa umrah atau haji hanya wajah dan telapak tangan. Selain daripada itu tidak boleh. Berarti pokoknya rasa guru tenang antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Ya. Bapak sekalian hormati yang saya muliakan, ini ya awal daripada pemantapan kita. Insya Allah masih banyak hal-hal sebenarnya yang belum tersentuh pas sekalian oleh guru kita yang lalu. Tapi memang seperti itulah. Syukurnya kita selalu mendampingi untuk pemberangkatan ini. Insya Allah saya kira ini yang bisa kita terima pada sore hari ini. Sebelum Allah seperti tadi saya sampaikan di awal, masih ada 3 pertemuan ya. Sabtu depan tempat-tempat bersejarah. Tidak ada Sabtu depan. Oh iya, tanggal Sabtu berikutnya lagi. Oke, itu materi kita adalah mengenal tempat-tempat bersejarah dan hikmah menziarahinya. Kemudian 1 minggu setelah itu, oke, judul di situ adalah
persahabatan, persaudaraan dalam berhaji. Insya Allah nanti kita rapel itu, dimajukan yang persaudaraan dalam perhajian, majukan ke mengenal tempat-tempat bersejarah. Jadi insya Allah kita istirahat satu kali. Jadi sisa 2 kita pertemuan di tempat ini. Tanggal berapa? Sabtu depan pray, Sabtu berikutnya. Di situ 2 materi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak sekalian kami hormati dan kemuliakan, berikutnya jadi insya Allah Mas Suman ini Pisata Pak Di, Suman Pisata, Danata sudah selesai semua kecuali yang belum. Ya, tinggal sedikit yang berupa sekalian. Tinggal manasik kita dan jeda waktu dari sekarang ada manasik dari rumah ke rumah, ya. Baik, kami pribadi ada dari jemaah yang 3 melapor ingin manasik dari rumah ke rumah. Dari haji reguler banyak-banyak yang mendaftar ingin manasik di rumahnya. Jadi kita perlu juga banyak waktu untuk pray saat-saat seperti ini Pak sekalian, sehingga di rapel pertemuan yang kedua itu nanti jadi satu. Terakhir sekali, terima kasih Mitra Citra Televisi yang bersama kita. Insya Allah malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis jam 8.30 malam jamaah akan menyaksikan Gurutta di Mitra Citra Televisi itu untuk memantapkan, bukan hanya di sini. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya untuk jamaahnya Naba, tapi untuk all masyarakat Muslim Sidrap dan dimanapun bisa saksikan Mitra Citra Televisi. Mau belajar haji, buka Mitra Citra. Di situ ada PT Naba Nasional yang sebagai madrasah bersama dengan Mitra Citra Televisi menuju mitra untuk maju Pak sekalian. Terakhir sekali dari jemaah dari Mitra Citra Televisi dan kru PT Naba Nasional menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Gurutta yang telah menyampaikan materi. Silakan Ustaz, silakan. Jadi saya serahkan mikrofon kembali. Ada sedikit sekilas mau sampaikan Gurutta. Sedikit saja. Karena ada amanah dari wilayah kemarin ketika Zoom, ini sebenarnya berlaku untuk yang reguler, karena saya mengikuti dari tadi ini kok ternyata memang sangat jauh bedanya perlakuan. Ya pastilah. Ini ada hadis ketika Gurutta tadi mengatakan ada jeda beberapa saat kita di hotel transit, kita tidak ke Masjidil Haram. Ternyata setelah dikaji, kalau MUI menyampaikannya begini, bagi lansia, ini yang reguler ya, jangan dipaksakan untuk selalu salat Masjidil Haram, karena kan hotelnya jauh. Jadi pahalanya ternyata setelah dilacak dalam kitab fikih, mohon izin Gurutta ya, ini ada hadis dari Anas Ibn Abbas, Ibnu Abbas mengatakan al-haramu kulluhu wal masjidil haram. Tanah haram itu semuanya adalah Masjidil Haram. Jadi dimanapun salat, yang penting di tanah haram, maka tetap 1 berbanding 100.000. Ini di buku Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ahli tafsir yang menulis tafsir Jalalain itu, yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram. Bahasa Arabnya begini, anna tad'ifa fi harami Makkah la yaqtassu bil masjid bal ya'ummu jami'al haram. Sesungguhnya penglipatan pahala salat sunat 1 berbanding 100.000 di Masjidil Haram itu la yaqtassu bil masjid, tidak hanya khusus di Masjidil Haram yang itu, akan tetapi bal ya'ummu jami'al haram, akan tetapi mengenai seluruh tanah haram. Karena hotel ada di tanah haram, maka salat di musalla karena ada satu sebab, maka jangan takut dengan pahala 100.000-nya, insya Allah. Wallahu a'lam. Syukran jazilan, terima kasih banyak Gurutta. Ya, jadi lokasinya kita punya hotel transit dalam batas tanah haram, ya, dalam batas tanah haram. Hotel transit itu sama jauhnya dengan tempatnya haji reguler. Haji reguler hotelnya kurang lebih 8 km dari masjid. Tapi selama sampai di Mekah, di situ terus Ki. Kalau kita 4 hari di transit masuk ke Masjidil Haram. Jadi
Insyaallah syukur kita ada jaminan dari hadis ini, dan itu fatwa dari MUI ya, setelah bahkan bahwa walaupun kita tidak di Masjidil Haram melaksanakan, jadi nomor rumah hukum musalla nah hotelita, karena ada musalla di situ kita salat berjamaah bapak-bapak sekalian. Terima kasih Guru Ta yang telah menyampaikan terakhir ini kepada kita semua, dan insyaallah pas kalian 2 minggu yang akan datang kita akan kembali bersua di tempat ini dengan 2 materi sekaligus insyaallah. Terima kasih atas kedatangannya. Mikrofon saya keserahkan kepada MC untuk menutup manasik kita pada sore hari ini. Demikian namanya tasa'alun anin naba'al azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati, demikianlah kegiatan manasik kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Amma yatasaalun anin naba'al azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.